Hello everyone, Shalom. Jumpa lagi bersama saya Eliana Tumetel di program Mukjizat Itu Nyata. Nah, pada hari ini saya akan men-share bagaimana pertolongan Tuhan kepada kehidupan kami. Tuhan memberikan mukjizat kepada kami. Dengan Tuhan menjawab doa kami. Itulah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Mukjizat itu bukan hanya healing, bukan hanya berkat, promosi, atau mendapat kesembuhan karena penyakit. Mukjizat itu banyak macam-macam mukjizat yang Tuhan berikan. Nah, menghandle suatu masalah itu juga merupakan satu mukjizat loh yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghandle suatu masalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya langsung aja ya share kesaksian saya ini ya. Pada bulan Februari tahun 2017, back then 7 years ago, kami memutuskan untuk membeli sebuah bisnis sangat kecil, franchise bisnis yang nggak besar kok, kecil gitu ya. Ya, toko itu ada di salah satu grocery store di Orlando. Kami membeli itu untuk merun bisnis itu juga harus mempunyai skill yang kebetulan suami saya juga bisa, lalu dia mengajarkan kepada saya. Bisnis itu adalah grab and go sushi. Jadi kita harus buat sushi, masak nasi, potong ikan, everything sama aja seperti di restoran, tapi ini di dalam supermarket. Kita beli itu bisnis dengan konsekuensi bahwa kita tidak boleh libur, atau kita hanya libur 1 hari dalam 1 tahun, yaitu Natalan, Desember 25. Sebelum kita membeli itu, kita berdoa sama Tuhan, apakah ini yang Tuhan berikan kepada kami. Jika memang ini Tuhan yang berikan kepada kami, maka everything is gonna going smoothly. At the end, semua berjalan dengan lancar. Proses pembelian, jual beli, paperwork, everything berjalan dengan lancar. So it's mean ini Tuhan yang berikan kepada kami. Lalu kita ambil bisnis itu, kita bekerja. Suami saya mentrain saya untuk membuat sushi, masak, potong ikan, dan segala macamnya itu. Dan juga kita tidak lupa berdoa setiap pagi. Doa kami adalah, Tuhan, jika memang ini bisnis yang Kau berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami akan sukses. Tapi sukses not talking about million dollar ya. Pokoknya kita sukses, dan Tuhan akan memberikan store lagi satu kepada kami, dan Tuhan akan memberikan orang untuk membantu kami. 3 bulan kemudian kami membeli 1 store lagi. Jadi at the end suami saya pegang 1 store, saya pegang 1 store. Dengan konsekuensi libur kita hanya 1 hari dalam 1 tahun. Tahun pertama it's okay, fine aja ya. Kita bisa bekerja setiap hari, dan juga ada catatan, kita tidak boleh sakit. Jadi supermarket itu buka, kita harus ada di situ. Kalau supermarketnya tutup, ya kita libur. Begitu aja basically ya. Setiap pagi kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kirimkan orang kepada kami untuk membantu kami di toko. Ya, karena kita perusahaan kecil ya, karena kita small business, jadi kita tidak memerlukan karyawan yang full time. Susah sekali mencari karyawan. Kita hanya memerlukan karyawan yang kerjanya 1 orang aja, kerjanya 2 hari, kerjanya 6 hours a day gitu ya. Setelah itu, jadi kalau dia bisa kerja 2 hari, 1 minggu, saya bisa off extra 1 hari, suami saya bisa off 1 hari. It's very hard to find karyawan yang mau bekerja hanya 2 hari, dan juga harus sudah mempunyai skill. Jadi kita tidak usah training lagi. Jadi 1 hari training dan ready to work begitu. Sangat susah mendapatkan karyawan seperti itu. Tapi kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus bahwa jika memang ini
yang Tuhan kehendaki kami lakukan, maka Tuhan akan memberikan penolong bagi kami. Tuhan akan memberikan orang yang akan menolong kami. Tahun pertama belum ada jawaban dari Tuhan. Tahun kedua juga belum ada jawaban dari Tuhan. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sampai ke tahun kelima, keenam, Tuhan juga belum jawab doa kita. Tapi kami terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kami tidak putus asa, terus berdoa. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami. Pada tahun ketujuh, Tuhan menjawab doa kami. Puji Tuhan. Tuhan mengirimkan satu orang ibu yang menolong kami bekerja 2 hari saja, itu yang dia mau, 2 hari saja, 5 atau 6 jam. Dan kami bisa libur ekstra 1 hari, suami saya dan saya 1 hari. Puji Tuhan. Perjalanan yang panjang bagi saya. Selama 7 tahun kami bersabar dalam permasalahan kami, dan kami bertekun di dalam doa, terus berdoa kepada Tuhan, dengan kata-kata yang sama, bahwa Tuhan tolong kami, kirimkan orang bagi kami untuk menolong kami. Selama 7 tahun, Tuhan baru menjawab doa kami. Bagaimana Tuhan memproses kami dalam permasalahan kami, tapi kami terus, Tuhan memproses itu sangat luar biasa kepada kami. Tapi kami terus bertekun dan bersabar dalam doa. Kami bersabar dalam permasalahan kami. Kami bertekun dalam doa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan kirim orang. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jadi selama 7 tahun ini, selama tahun ke-7 ini baru Tuhan menjawab doa kami. Tuhan mengirimkan seorang ibu untuk bekerja kepada kami 2 hari dalam 1 minggu. Terpujilah nama Tuhan. Saya ada perumpamaan dalam Alkitab. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan perumpamaan ini yang saya ambil dalam Lukas 18 ayat 3. Saya bacakan ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Amin. Terpujilah nama Tuhan. Teman-teman yang seiman, perumpamaan ini mengajarkan kita supaya kita bersabar dalam permasalahan kita. Dan kita tekun berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan berseru kepada Tuhan Yesus siang dan malam. There is no problem kalau kita berdoa tiap hari selama 7 tahun seperti saya dengan mempergunakan kata yang sama. Itu aja setiap hari selama 7 tahun. Tapi kita berdoa dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan kita ajaib. Tuhan kita akan menolong kita. Tuhan kita mendengar doa-doa kita dan akan menjawab doa kita. Menjawab doa umatnya yang berharap dan percaya kepada Dia. Amin. 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 Terpujilah nama Tuhan. Nah, ini adalah salah satu kesaksian yang saya share ke teman-teman semua. Mudah-mudahan kesaksian ini juga menguatkan teman-teman yang berada dalam permasalahan yang sama dengan saya. Jadi kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus berdoa dan bersabar dalam permasalahan kita. Amin. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mendengarkan program ini. Dan jangan lupa ya, jika teman-teman yang mendapat pertolongan atau mendapat mukjizat dari Tuhan dalam kehidupannya dan ingin mensaksikan bagaimana pertolongan Tuhan bagi kehidupan teman-teman semua, please
bisa hubungi saya atau DM saya atau email saya atau beri komen, karena ada berkat di dalam setiap kesaksian. Kesaksian itu bisa menguatkan iman orang-orang yang mendengarkannya. Kesaksian itu bisa menguatkan kita yang mengalami permasalahan yang sama. Jadi jangan di-keep ya teman-teman ya, share it. Kita harus testify bagaimana mukjizat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus share bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan satu hal yang selalu saya perkatakan end of my program, dengan iman dan percaya, saya selalu perkatakan pada akhir program saya bahwa jika saya ditolong oleh Tuhan Yesus, teman-teman juga pasti ditolong oleh Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Amin. Tuhan berkati. Shalom.